kehidupan bergereja memang kita sedang memasuki minggu-minggu sengsara. Berarti minggu-minggu di mana setiap jemaat itu menahan diri di tengah-tengah menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, dan tuntutan-tuntutan hidup. Nah, berkaitan dengan polemik yang sedang berkembang akhir-akhir ini, sebenarnya menurut saya tidak ada masalah. Sebenarnya tidak punya masalah, cuman dibuat masalah karena gereja ini adalah organisasi yang membicarakan tentang masalah-masalah yang bersifat spiritual, di mana di dalamnya ada persekutuan. Dan bergereja itu adalah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan untuk mendengar apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, karena gereja juga adalah organisasi, maka dia ditata dengan sebuah aturan-aturan. Nah, kalau berbicara aturan dalam gereja, maka semua harus diselesaikan sesuai dengan koridor yang ada. Misalnya, ketika ada anggota jemaat merasa ada sesuatu yang harus diluruskan atau ada sesuatu yang bertentangan, ada wadah yang disediakan oleh gereja. Apa itu? Jemaat itu, kalau dia benar-benar warga jemaat gereja Masih Injil Minasa, dia harus menggunakan sebuah media kolom. Di kolom dia menyampaikan kepada majelis kalau dia bukan majelis. Lalu itu disampaikan ke rapat badan pekerja majelis jemaat. Itu tentang gereja berbicara. Lalu dari rapat badan pekerja majelis jemaat itu dibawa ke rapat wilayah. Dan rapat wilayah melalui keputusan anggota sidang majelis sinode itu dibawa pada sidang-sidang yang dilaksanakan oleh sinode geni. Itu prosedurnya, bukan di baliok-baliok menyelesaikan itu atau forum-forum warung kopi dan lain sebagainya. Keliru sekali, itu sangat bertentangan dengan ajaran gereja dan tata gereja yang ada. Nah, kedua, menyangkut substansi yang dipersoalkan, saya kira keliru, karena kalau dikatakan bahwa sidang tahunan tidak boleh memutuskan sidang istimewa, saya kira harus belajar dulu tata aturan, tata dasar gereja. Bahwa dalam tata dasar tidak pernah disampaikan penjelasan tentang sidang-sidang. Dulu di tata gereja tahun 2009, sidang tahunan itu disebut RBPSL. Itu karena hanya bersifat rapat, tapi akhirnya sudah bersifat sidang. Dengan demikian, kalau dia bersifat sidang, maka dia dapat disebut sebagai sidang majelis sinode. Apapun itu, termasuk sidang istimewa, sidang tahunan, itu disebut sidang majelis sinode. Belajar dengan bab ampai, penjelasan sangat lengkap di situ. Dengan demikian, sidang tahunan dapat memutuskan pergumulan-pergumulan gereja lewat sidang istimewa, termasuk ada perubahan-perubahan klausul-klausul aturan-aturan yang ada. Dan oleh sebab itu dalam pasal 13 itu disebut dalam butir 1 dan butir 2 A dan C bahwa sidang tahunan dapat merekomendasi pergumulan selain dia bersifat evaluasi, kemudian meninjau kembali ranser dan segala-galanya itu, tapi juga sidang tahunan dapat memberi rekomendasi terhadap sidang istimewa. Dan apabila kita mau menggelar sidang istimewa sesuai dengan aturan tata gereja, minimalisasi disetujui 2/3. Jadi itu draft yang akan dibicarakan untuk pergantian tata gereja itu minimal harus disetujui 2/3 anggota sidang majelis sinode. Dengan demikian, sidang istimewa sah bisa dilaksanakan karena itu menyangkut pergumulan-pergumulan gereja. Mereka memberatkan bahwa adendum tahun 2009 bahwa di situ ada sebuah rekomendasi mengatakan bahwa sidang istimewa dapat dilakukan hanya pada tahun 2026. Itu hanya rekomendasi. Itu hanya bersifat teknis. Padahal dalam renstra adendum yang dikeluarkan pada sidang istimewa yang lalu, apalagi di 2018 dalam pertemuan sidang sinode itu, bahwa bunyi yang dikatakan di situ, sidang istimewa dapat dilakukan 4 tahun sesudah sidang istimewa dilaksanakan. Itu berarti sidang istimewa di tahun 2021 itu sah, karena sebenarnya sidang istimewa ini sudah diputuskan untuk dilakukan pada tahun 2020, cuma karena pandemi COVID-19 ditunda tahun 2021 dengan catatan apabila laksanakan harus memperhatikan protokol COVID-19 untuk peserta. Saya kira tidak ada masalah. Oleh sebab itu kalau ada masalah dipertanyakan siapa orang-orangnya, apakah orang-orang ini melegitimasi jemaat atau tidak.
Sebab yang melegitimasi jemaat adalah sidang majelis jemaat lewat putusan dan lewat majelis yang ada. Saya kira kita mengajak jemaat Gereja Masjid Minasa lebih beretika di dalam menyampaikan masalah-masalah menyangkut kemaslahatan umat. Itu penting. Pak Pendeta, begini, kalau soal sidang istimewa ini dibolehkan oleh tata gereja, tetapi kemudian kenapa ini disoal? Saya kurang tahu persis sebab belum saja dibicarakan draft yang ada sudah ribut-ribut tentang periodisasi, sudah membicarakan tentang hal-hal yang lain. Padahal perubahan tata gereja itu berdasarkan draft yang disusun yang akan disetujui oleh 2/3 anggota. Itu berarti ada apa tiba-tiba masalah periodisasi sudah dimunculkan padahal belum diputuskan oleh 2/3. Ya, saya kurang tahu, tapi jangan-jangan ada maksud lain, ada sesuatu yang disetting. Karena berbicara periodisasi, ya itu nanti keputusan 2/3. Saya juga tidak setuju tentang masalah periode. Tetapi kalau 2/3 anggota majelis sidang sinode menyetujui ada perubahan tata gereja tentang periodisasi, mau tidak mau saya harus setuju. Saya harus menerima maksudnya. Jadi karena keputusan-keputusan itu bukan keputusan pribadi, itu kolektif berdasarkan aturan tata gereja yang ada. Oleh sebab itu saya katakan mereka keliru untuk membahas di warung kopi, apalagi lewat spanduk-spanduk. Dan itu ya selain mencemarkan, memprovokasi situasi kondisi ketentraman kerukunan yang ada. Sebab kerukunan juga harus dibangun dalam internal agama itu sendiri. Ada oknum yang mengkait-kaitkan dengan politik. Saya kurang tahu, tapi menurut lewat Facebook dari Pendeta Rali sudah ada dialog-dialog yang sudah setting lama. Masalah apalagi Saudara Taufama merilis dalam sebuah berita bahwa sebenarnya mereka sudah mau mengadakan gerakan pada tahun kemarin karena katanya masih masa-masa kampanye. Saya juga bingung. Katanya masih masa-masa kampanye, mereka tahan diri. Ada apa sih? Ada masalah apa? Berarti sudah setting lama. Ya, jadi ada yang mengkait-kaitkan dengan Pilkada Sulut kemarin. Ya. Menurut Pendeta bagaimana? Karena ini kan indikator yang ada ketika Saudara Taufama mengatakan sebenarnya mereka sudah kritisi tahun yang kemarin, tapi karena ada pilkada mereka urungkan niat. Menjadi pertanyaan lagi, ada apa? Ada masalah apa dengan gereja? Maka itu saya bingung. Biarlah masyarakat yang menilai, biarlah masyarakat yang mengkritisi gerakan-gerakan yang inkonsisten terhadap pelayanan gereja yang ada. Soal isi dari kegiatan nanti yang akan dilaksanakan sidang istimewa itu, sebenarnya yang menjadi bahan pembicaraan nanti di dalam sidang itu sebenarnya apa? Banyak perubahan-perubahan, termasuk juga di situ ada pembahasan juklak yang sudah ikut mekanisme, kan sudah ada pertemuan-pertemuan secara teologis antara para pendeta yang ada, sudah ada pertemuan sesuai dengan tata gereja yang ada. Jadi bukan juga cuma periodisasi, ada banyak masalah-masalah termasuk juga masalah kesehatan ketika dunia dan gereja sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Yang tadi Pak Pendeta, mohon maaf, dikaitkan dengan Pilkada Sulawesi Utara kemarin, katanya Bapak Gubernur yang terpilih ini memang didukung oleh warga Gemim. Kemudian saya tidak tahu kenapa ini kemudian disoal. Nah itu saya kurang tahu, tapi yang jelas dalam hal ini kan tidak ada keterkaitan dengan pilkada, apalagi dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sebab itu murni aspirasi masyarakat yang mempercayakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur memimpin Provinsi Utara. Hanya kebetulan karena mereka adalah anggota jemaat Gereja Masjid Minasa, apalagi Wakil Gubernur adalah salah satu ketua MPS, ya mungkin mereka kait-kaitkan di soal Gemim dan pilkada, itu urusan mereka, dan saya sangat menyesal kalau ada indikator seperti itu. Terakhir Pak Pendeta, apa yang akan Anda katakan kepada seluruh jemaat Gemim di Sulawesi Utara tentang persoalan yang mengerucut bahkan menjadi viral ini? Sebenarnya saya harus mau menyampaikan kepada jemaat agar jangan kita terpancing, jangan kita terhasut dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab Gereja Masjid Minasa memiliki aturan penata layanan, memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi pelayanan itu lewat sidang majelis jemaat, atau dia mulai dari kelompok-kelompok kolom BIPRA yang ada untuk aspirasi itu dapat disampaikan, ya dapat dibawa untuk menjadi tema-tema masalah yang akan dibahas dalam sidang-sidang yang lebih besar. Sebentar lagi kita akan masuk pada pemilihan Pelsus tahun berjalan ini Pak ya. Ya. Apa yang akan Anda katakan kepada jemaat? Ya, marilah kita mempersiapkan diri demi tetap konsisten dengan panggilan pelayanan, sebab kita adalah gereja yang benar-benar
gereja yang inklusif, ya, gereja yang juga terbuka bagi siapa saja, dan kita juga mempersiapkan pelayan-pelayan Kudus yang lebih berkualitas lagi. Tentu juga di dalamnya lebih memperkuat fondasi ajaran-ajaran dan tentu aturan-aturan gereja agar Gemim semakin kuat ke depan dan jemaat semakin teguh berdiri sesuai dengan koridor yang ada.